Apakah gereja ini melenceng dari ajaran Kristen? Jangan keburu memvonis, meskipun memang kenyataannya gereja ini memajang salib yang bentuknya sangat berbeda. Bukan salib Yesus dan bukan salib berbentuk huruf T seperti yang umum dikenal. Bagaimana ceritanya sehingga salib yang berbeda dengan salib Yesus itu sampai ada di dalam gereja terbesar di Yunani ini? Apa bedanya salib itu dengan salib Yesus? Bagaimana bentuknya? Apa nama salibnya? Mari kita lihat ke dalam gereja. Halo teman-teman, welcome to my channel. Inilah gereja Kristen Ortodoks terbesar di Yunani, letaknya di kota Patras. Yunani, di negeri seribu dewa ini, dahulu rakyatnya menyembah dewa-dewi Yunani yang terkenal itu. Namun sekarang, Yunani telah menjelma menjadi negara dengan rakyatnya yang mayoritas pemeluk agama Kristen Ortodoks. Nama gereja ini adalah Gereja Katedral Santo Andreas. Andreas yang namanya digunakan sebagai nama gereja ini berasal dari Palestina. Tengkoraknya disimpan di gereja ini yang tempat penyimpanannya akan ditunjukkan di video ini. Dan Andreas ini ada kaitannya dengan bentuk salib yang berbeda yang nanti akan saya tunjukkan salibnya. Tapi siapa Andreas ini? Andreas adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus. Andreas adalah orang pertama yang dipanggil sebagai murid Yesus. Dan Andreas ini kakak beradik dengan Petrus yang juga murid Yesus. Sebelum bercerita tentang Andreas, kita lihat dulu penggunaan salib pada masa Yesus. Salib ini pada masanya sebetulnya adalah alat untuk menghukum mati seseorang yang dianggap bersalah. Pengaruh dan ajaran Yesus pada masa Kekaisaran Romawi dianggap sebagai ancaman terhadap kedudukan penguasa. Ketika itu, Kekaisaran Romawi belum menganut agama Kristen, masih menyembah berhala. Kekaisaran Romawi ketika itu menganggap mereka yang menganut agama Kristen artinya melawan penguasa. Selanjutnya, Yesus dijatuhi hukuman mati. Orang-orang yang menganut agama Kristen pada masa itu banyak yang dijatuhi hukuman mati. Dan cara hukuman mati yang dikenal pada masa itu sekitar tahun 30 abad ke-1 adalah dengan cara kedua tangan dan kedua kaki ditancapkan dengan paku pada kayu salib. Dengan dimahkotai duri, Yesus wafat di kayu salib pada hari Jumat. Setelah wafat, jenazah Yesus diturunkan dari kayu salib dan dibaringkan di bukit batu. Kemudian untuk menutup makam itu, batu besar digulingkan di atasnya. Penguasa memerintahkan makam Yesus dijaga seketat mungkin agar tidak dicuri pengikutnya. Namun 2 hari setelahnya, jenazah Yesus lenyap. Umat Kristiani di seluruh dunia mengimani bahwa 3 hari setelah wafatnya, yaitu hari Minggu,
Yesus bangkit naik ke surga, dan umat Kristiani di seluruh dunia setiap tahun memperingati momen kebangkitan Yesus naik ke surga ini sebagai Hari Paskah. Bentuk kayu salib sebagai alat untuk menghukum mati seseorang sebetulnya tidak selalu berbentuk huruf T seperti yang umum dikenal. Ada juga bentuk salib lainnya. Misalnya kayu salib untuk menghukum mati Andreas, murid dari Yesus, lain bentuknya. Di sini kita bisa lihat perbedaan bentuk kayu salib yang digunakan untuk menghukum mati Andreas berbeda bentuknya dengan salib Yesus. Nah, ini adalah salib yang digunakan untuk menghukum mati Andreas. Saat dihukum mati, Andreas meminta untuk tidak disalib dengan bentuk kayu salib seperti salib Yesus. Andreas menghendaki bentuk kayu salib yang berbeda karena merasa dirinya tidak layak untuk disalibkan sama dengan salib Yesus. Nah, karena permintaan Andreas itulah sehingga Andreas disalibkan di kayu salib berbentuk tanda silang seperti ini. Inilah bentuk salib tanda silang atau seperti huruf X yang dipajang di gereja Kristen Ortodoks terbesar di Yunani ini. Sebetulnya bentuk salib yang terlihat di sini adalah bingkai yang melindungi salib asli di dalamnya yang sudah rapuh dimakan usia. Dan salib berbentuk tanda silang atau huruf X ini biasa disebut sebagai salib Andreas atau salib Santo Andreas. Semasa hidupnya, Andreas menyebarkan ajaran Yesus hingga ke Yunani. Dan di kota Patras inilah Andreas wafat setelah dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Di dalam gereja ini ada altar dengan tempat khusus yang menyimpan tengkorak Santo Andreas. Nah, ini altar tempat menyimpan serpihan jasad Santo Andreas. Ada juga serpihan tulang dari telapak tangan dan jari-jari Santo Andreas. Tapi serpihan jasad Santo Andreas ini disimpan di wadah yang tertutup, tidak bisa dilihat langsung oleh pengunjung. Saat saya datang, tampak beberapa orang yang datang berdoa di altar ini. Tadinya serpihan jasad Santo Andreas ini disimpan di Vatikan, namun sejak tahun 1964 Vatikan mengembalikannya ke Patras dan disimpan di gereja ini. Nah, dari gereja Santo Andreas ini saya menuju gereja kecil di samping gereja. Ini adalah gereja kecil yang lebih tua, letaknya di samping gereja besar Santo Andreas tadi. Sebelum di tempat ini ada gereja, di lokasi ini Santo Andreas pernah berkhotbah. Dan di lokasi ini pula dahulu ditemukan salib berbentuk huruf X yang pernah digunakan untuk menyalibkan Santo Andreas. Dan salib itu sudah ditempatkan di gereja Santo Andreas di samping gereja kecil ini yang tadi sudah saya perlihatkan. Kemudian di samping gereja kecil ini ada sumber mata air yang ditemukan oleh Santo Andreas. Sumber mata air di lokasi ini dipercaya oleh umat Kristiani sebagai sumber mata air suci. Di lokasi ini dulu pernah menjadi tempat orang Yunani menyembah Dewi Panen, Dewi Demeter, ketika mereka belum mengenal agama. Saya sempat masuk ke sumber mata air suci yang dulu pernah diberkati Santo Andreas ini. Saya meminumnya dan membasuh wajah dengan air suci ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.